Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Satrio. Saya dari Administrasi Kesehatan Angkatan 4. Di sini saya akan membawakan isu kesehatan lingkungan lokal, nasional, dan global. Diawali oleh isu lingkungan. Isu kesehatan lingkungan sudah dimulai dibicarakan sejak konversi PBB pada tanggal 15 Juni 1972 yang membahas tentang lingkungan hidup di Stockholm, Swedia. Di Indonesia, masalah kesehatan lingkungan hidup dimulai sejak diselenggarakannya seminar tentang pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan nasional oleh Universitas Padjadjaran Bandung pada tanggal 15 Mei 1972. Nah, permasalahan lingkungan dipengaruhi oleh faktor pesat lajunya pertumbuhan penduduk, sehingga menimbulkan tantangan dan perlu diatasi dengan pembangunan dan industri. Walaupun industrialisasi mempercepat persediaan segala kebutuhan manusia, tetap memberikan dampak negatif, yaitu pencemaran lingkungan yang dirasakan oleh manusia di sekitarnya. Masuk pada topik pertama, yaitu isu lingkungan lokal. Saat ini, masalah lingkungan cukup sering diperbincangkan, sebagaimana telah diketahui bahwa lapisan ozon kini semakin menipis. Dengan terus menipisnya lapisan itu, sangat dikhawatirkan bila lapisan ini tidak ada atau menghilang sama sekali dari bumi. Tanpa lapisan ozon, sangat banyak akibat negatif yang akan menimpa makhluk hidup di muka bumi ini. Antara lain, penyakit-penyakit yang akan menyebar secara menjadi-jadi, cuaca tidak menentu, pemanasan global, bahkan hilangnya suatu daerah karena akan mencairnya es yang ada di kutub utara dan selatan. Jagat raya hanya tinggal menunggu masa kehancurannya saja. Memang banyak cara yang harus dipilih untuk mengatasi masalah ini. Para ilmuwan memberikan bagaimana masukan untuk mengatasi masalah ini sesuai dengan latar belakang keilmuannya. Para sastrawan pun tak ketinggalan untuk berperan serta dalam menanggulangi masalah yang telah senter belakangan ini. Contoh penyebab dan dampak lingkungan lokal. Pertama ada kekeringan, banjir, longsor, erosi pantai, dan intrusi air laut. Kekeringan adalah kekurangan air yang terjadi akibat sumber air tidak dapat menyediakan kebutuhan air bagi manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Dampaknya menyebabkan gangguan kesehatan, keterancaman pangan. Sedangkan banjir merupakan fenomena alam ketika sungai tidak dapat menampung limpahan air hujan, tidak adanya resapan di pinggir-pinggir sungai, mengalami penurunan. Itu semua dapat terjadi karena hujan penahan air lari berkurang. Dampaknya ada gangguan kesehatan, penyakit kulit, aktivitas manusia terhambat, penurunan produktivitas pangan, dan lain-lain. Dan longsor adalah terkikisnya daratan oleh air larian karena penahan air berkurang. Dampaknya terjadi kerusakan tempat tinggal, ladang, sawah, mengganggu perekonomian dan kegiatan transportasi. Sedangkan erosi pantai, terkikisnya lahan daratan pantai akibat gelombang air laut. Dampaknya menyebabkan kerusakan tempat tinggal dan hilangnya potensi ekonomi seperti kegiatan pariwisata. Sedangkan intrusi air laut asin mengisi ruang bawah tanah telah banyak digunakan oleh manusia dan tidak adanya tahanan intrusi air laut seperti kawasan mangrove. Dampaknya terjadi kekurangan stok air tawar dan mengganggu kesehatan. Isu lingkungan nasional. Tanam untuk Kehidupan adalah suatu komunitas yang punya perhatian untuk isu-isu lingkungan. Tujuan utama digelar acara ini adalah sebagai ajang pendidikan dan hiburan untuk membuka opini masyarakat agar peduli lingkungan, bermaksud mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga dan merawat lingkungan mereka sendiri. Acara ini sendiri juga jadi wadah kolaborasi seni budaya lokal, nasional, dan internasional dalam mengekspresikan kepedulian mereka terhadap lingkungan, mempromosikan seni budaya, serta pariwisata, dan memperluas jaringan kerjasama. Contoh penyebab dampak lingkungan nasional adalah kebakaran hutan, pencemaran minyak lepas pantai. Proses kebakaran hutan dapat terjadi dengan alami atau ulah manusia.
Kebakaran oleh manusia biasanya karena bermaksud pembukaan lahan untuk perkebunan. Dampaknya memberi kontribusi CO2 di udara, hilangnya keanekaragaman hayati. Asap yang dihasilkan dapat mengganggu kesehatan paru-paru kita, dan asapnya bisa berdampak ke negara lain. Tidak hanya lokal, namun ke negara tetangga pun juga terkena. Untuk pencemaran minyak lepas pantai, hasil eksploitasi minyak bumi diangkut oleh kapal tanker ke tempat pengolahan minyak bumi. Pencemaran minyak lepas pantai diakibatkan oleh sistem penampungan yang bocor ataupun kapal yang tenggelam dan karam. Mengakibatkan limbah tersebut dapat tersebar tergantung gelombang air laut, dan dampaknya ke beberapa negara akibat tertutupan lapisan permukaan laut yang menyebabkan penetrasi matahari berkurang, menyebabkan fotosintesis terganggu, peningkatan oksigen, dan menyebabkan kematian organisme laut. Di isu lingkungan global, sebelum orang menduga masalah lingkungan global lebih banyak dipengaruhi faktor alam seperti iklim yang mencakup temperatur, curah hujan, kelembapan, tekanan udara, dan lain-lain, belakangan orang mulai menyadari bahwa aktivitas manusia pun mempengaruhi iklim dan lingkungan secara signifikan. Ambillah contoh penebangan hutan, mempengaruhi perubahan suhu dan curah hujan secara lokal. Ketika area hutan yang hilang semakin luas, maka akibat yang ditimbulkan bukan lagi lokal tapi sudah berskala regional. Kenapa hutan ditebang? Tentu saja ada motivasi-motivasi manusia untuk membuat mereka menebang hutan. Misalnya, motivasi ekonomi, untuk segala negara-negara membutuhkan devisa untuk menjalankan roda pembangunan, karena industri negara belum mampan dan kuat. Maka yang bisa diekspor untuk menambah devisa adalah menjual kayu. Modal dan keahlian yang dibutuhkan untuk menebang pohon relatif kecil dan sederhana, bukan menjadi masalah global untuk memperoleh lingkungan. Pertumbuhan penduduk memiliki arti pertumbuhan kawasan urban dan juga kebutuhan tambahan produksi pangan. Belum lagi ada peningkatan kebutuhan energi. Pada masing-masing kebutuhan ini ada implikasi pada lingkungan. Coba kita perhatikan contoh dari kebutuhan lahan urban dan lahan pertanian. Pemenuhan kebutuhan ini akan meminta konversi lahan hutan. Semakin lama, daerah-daerah resapan air makin berkurang. Akibatnya terjadi krisis air tanah. Di sisi lain, beberapa kawasan kemigrasi cukup tajam menjadi rawan longsor karena pepohonan yang tadinya menyangga sistem kekuatan tanah semakin berkurang. Kemudian, karena resapan air tanah berkurang, terjadilah overflow pada air permukaan. Ketika kondisi ini bersonasi dengan sistem drainase yang buruk di perkotaan, terjadilah banjir. Sekarang kita beralih ke masalah eksploitasi energi. Saat ini, Indonesia misalnya masih sangat bergantung pada sumber energi minyak bumi. Ini yang menjelaskan betapa hebohnya pemerintah dan masyarakat akibat masalah minyak. Pemerintah bingung menutupi anggaran belanja negara karena besarnya pengeluaran untuk impor minyak. Masyarakat bingung sebab kenaikan harga minyak memiliki efek berantai pada kenaikan harga barang-barang di lapangan. Yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa penggunaan minyak dari sisi lingkungan dan lebih spesifikasi sisi komposisi udara di atmosfer seperti peningkatan gas karbon dioksida CO2. Gas ini bersama 5 jenis gas lain diketahui menjadi penyebab terjadinya efek pemanasan global. Diperkirakan tahun 1990 hingga 2100 akan terjadi kenaikan rata-rata suhu global sekitar 1,4 sampai 58 derajat Celcius. Akibatnya akan terjadi kenaikan rata-rata permukaan laut disebabkan mencairnya gunung-gunung es di kutub. Para peneliti dan ilmuwan yang bergerak di bidang lingkungan sudah sangat ngeri membayangkan bencana besar yang akan melanda umat manusia. Yang jadi masalah, kesadaran akan permasalahan lingkungan ini belum merata di tengah umat manusia. Ini akan lebih jelas lagi kalau melihat tingkat kesadaran masyarakat di negara berkembang. Jangankan masyarakat umum, di kalangan pemimpin pun kesadaran masalah lingkungan ini masih belum merata. Contoh penyebab dampak lingkungan global adalah pemanasan global, penipisan lapisan ozon dan hujan asam, pertumbuhan populasi, desertifikasi, penurunan keanekaragaman hayati, pencampuran limbah B3. Untuk pemanasan global,
global warming pada dasarnya merupakan fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadi efek rumah kaca yang disebabkan oleh peningkatan emisi gas karbon dioksida, metana, diniklorida, dan CFC sehingga energi matahari tertangkap dalam atmosfer bumi. Dampak bagi lingkungan: pelelehan es kutub, kenaikan mutu air laut, perluasan gurun pasir, peningkatan hujan dan banjir, perubahan iklim, punahnya flora dan fauna, migrasi fauna dan hama penyakit. Dampak bagi aktivitas sosial ekonomi masyarakat: gangguan pada pesisir dan kota pantai, gangguan terhadap prasarana fungsi jalan, pelabuhan dan bandara, gangguan terhadap pemukiman penduduk, gangguan produktivitas pertanian, peningkatan risiko kanker dan wabah penyakit. Penipisan lapisan ozon dalam lapisan atmosfer. Pengaruh radiasi ultraviolet CFC terurai dan membebaskan atom klor. Klor akan mempercepat penguraian ozon menjadi gas oksigen yang mengakibatkan efek rumah kaca. Beberapa atom lain mengandung brom seperti metal bromid dan halon juga ikut besar penguraian ozon. Dampak bagi makhluk hidup: lebih banyak kasus kanker kulit melanoma yang bisa menyebabkan kematian, meningkatkan kasus katarak pada mata dan kanker mata, menghambat daya kebal pada manusia, penurunan produksi tanaman jagung, kenaikan suhu udara, dan kematian pada hewan liar dan lain-lain. Hujan asam: proses revolusi industri mengakibatkan timbulnya zat pencemaran udara. Pencemaran udara tersebut bisa bereaksi air hujan dan turun menjadi senyawa asam. Dampaknya, proses korosi menjadi lebih cepat, iritasi pada kulit, sistem pernafasan, menyebabkan pengasaman pada tanah. Untuk pertumbuhan populasi, pertambahan penduduk dunia yang mengikuti pertumbuhan secara eksponensial merupakan permasalahan lingkungan. Dampaknya, terjadi pertumbuhan penduduk akan menyebabkan meningkatnya kebutuhan sumber daya alam dan ruang. Desertifikasi merupakan pengguruan menurunkan kemampuan daratan. Pada proses desertifikasi terjadi proses pengurangan produktivitas yang secara bertahap dan penipisan lahan bagian atas karena aktivitas manusia dan iklim yang bervariasi seperti kekeringan dan banjir. Dampaknya berdampak lokal, namun sekarang isu lingkungan sudah berdampak global dan menyebabkan semakin meningkatnya lahan kritis di muka bumi sehingga penangkap CO2 semakin berkurang. Penurunan keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman jenis spesial makhluk hidup, tidak hanya mewakili jumlah atau spesies di suatu wilayah, meliputi keunikan spesies, gen, serta ekosistem yang merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dampaknya, karena keanekaragaman hayati ini memiliki potensi yang besar bagi manusia, baik dalam kesehatan, pangan maupun ekonomi. Pencemaran limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Bahan yang diidentifikasi memiliki bahan kimia satu atau lebih dari karakteristik mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, penyebab infeksi, bersifat korosif. Dampaknya, dulu hanya bersifat lokal, namun sekarang antara negara pun melakukan proses pertukaran dan limbahnya dibuang di laut lepas. Dan jika itu semua terjadi, maka limbah bahan berbahaya dan beracun dapat bersifat akut sampai kematian makhluk hidup. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.